perkuliahan hari ini terkait akuntansi perusahaan dagang, berbeda dengan perusahaan jasa. Ini ada namanya jurnal khusus dan jurnal umum. Kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagang tanpa melakukan perubahan apapun. Maksudnya kalau kita perusahaan dagang beli mobil dari pabrik dijual bentuknya mobil lagi. Kemudian kalau kita beli laptop dari pabrik kita jual laptop lagi. Kalau maksudnya itu tanpa perubahan apapun. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu dengan merubah. Misalkan beli bahan baja cair, dijadikan misalkan lempengan gear motor atau sebagainya. Itu kan berubah dari bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian dijual. Itu perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Ini perusahaan dagang hanya membeli dari pabrik dan kemudian dijual lagi. Kemudian dalam proses pencatatan transaksinya, perusahaan dagang itu umumnya menggunakan jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi sejenis. Oke, ntar kita fokus ke sejenis. Ada juga nanti untuk jurnalnya ada jurnal umum, itu selain dari yang tercatat di jurnal khusus. Ini. Ini kan ada bentuk jurnal khusus, ada kolom buku jurnal khusus penjualan, ada tanggal, nomor bukti, debitur itu maksudnya adalah vendor, penjualan ya, customer yang membeli barang kita, kemudian nilai rupiahnya. Kemudian ada buku jurnal khusus pembelian. Ini mencatat transaksi kita membeli dari vendor. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, biasanya diisi dengan nama vendornya. Kemudian ingatkan ini jurnal ya. Jurnal itu ada debit dan kredit. Ada debitnya misalkan pembelian, maka kreditnya utang dagang. Kemudian ada debitnya misalkan nanti beli bukan ini pembelian itu hanya produk yang kita jual. Kalau serba-serbi ini selain produk yang kita jual. Misalkan kita beli perlengkapan secara utang kredit, kemudian beli kendaraan secara utang kredit. Ini hanya transaksi yang terkait pembelian secara kredit, khusus pembelian secara kredit. Kalau ini khusus penjualan secara kredit. Berarti ini debitur maksudnya sih tadi customer yang beli secara kredit khusus ya. Oke, kemudian ada kolom buku jurnal khusus penerimaan kas. Oke, penerimaan kas ini ada tanggal, nomor bukti, kemudian keterangan, referensi, jurnal ya. Kalau jurnal berarti ada debit dan kreditnya. Ini penerimaan kas. Penerimaan kas misalkan nanti kan kita debitnya transaksinya kas, kemudian nanti misalkan ada bayar piutang kah, atau ada yang beli menjual secara tunai kah, kemudian ada misalnya ini serba-serbi ini untuk transaksi selain penjualan sama piutang. Misalkan nanti kita beli perlengkapan secara tunai, kemudian beli kendaraan secara tunai, beli tanah secara tunai. Ini semua menyangkut transaksi yang mengeluarkan uang tunai. Ini bisa kas atau bank ya. Perusahaan biasanya jarang pakai kas tapi pakai bank gitu. Tapi untuk transaksi yang terkait tunai. Kemudian ini jurnal khusus pengeluaran kas terkait dengan seluruh transaksi yang mengeluarkan uang atau cash atau bank si perusahaan. Ya, di sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, kemudian debit transaksinya itu ada utang dagang, kemudian ada serba-serbi, kemudian kreditnya, potongan pembelian, dan kas atau bank. Ini balikannya ya. Ini kalau masalah pengeluaran kas, kasnya dikredit, kemudian
pasti ini untuk membayar utang dagang yang tadi sudah ada di sini, kita beli secara utang dagang. Nah, nanti kan kita mengeluarkan kas, membayar utang dagang, serba-serbi itu transaksi lainnya yang mengeluarkan kas secara transaksi pembelian yang dengan cash atau bank, secara tunai atau dengan uang yang ada di bank. Sampai sini paham ya? Ini namanya jurnal khusus dari perusahaan dagang, itu beda sama perusahaan jasa, cuma langsung di jurnal ke jurnal umum. Tapi untuk si perusahaan dagang dia harus ada 4 jurnal khusus ini. Ini khusus untuk catat pembelian, penjualan, kemudian ini khusus catat pembelian, ini penerimaan kas, ini pengeluaran kas. Kalian harus paksakan ya. Di SMK saya tidak belajar seperti ini, Bu, tapi di sini kita belajarnya seperti ini, kita membedakan antara jenis usahanya. Kalau di akuntansi universitas itu pelakuan akuntansinya berdasarkan jenis usahanya. Ini usaha perusahaan dagang, ini caranya seperti ini, nanti kita ada transaksi jurnalnya di masing-masing ini. Kemudian contoh ya, saya lupa ini. Ini ada transaksi tunai, ini kredit. Untuk transaksi tunai ini misalkan untuk jurnal penjualan tunai. Ya tadi kalau kita melakukan penjualan tunai berarti kita mencatatnya di kita dapat uang kas. Jadi namanya di buku jurnal khusus penerimaan kas. Kemudian untuk transaksi kredit, ini penjualan tunai, ini penjualan kredit. Penjualan kredit berarti kita harus mencatatnya di jurnal khusus penjualan. Kita mulai ditunai dulu ya. Kita bagi ditunai dulu. Kalau biasanya kalau kita jual secara tunai kan jurnalnya kas di posisi debit, penjualan di posisi kredit. Contohnya, menjual barang dagang secara tunai seharga 500.000. Kasnya di posisi debit 500.000, penjualan di posisi kredit 500.000. Ini jurnal umumnya di perusahaan jasa biasanya langsung seperti ini. Tapi kalau perusahaan dagang, kita buat di jurnal khusus penerimaan kas, kemudian tanggalnya dicatat, misalkan ini 1 Oktober 2001, kemudian nomor buktinya, karena ini terima uang ya, jadi JMK, jurnal masuk kas ya, jurnal penerimaan kas maksudnya, 001, ini dibuat saja, 01, 02, 03 perkiraan kalian saja, bisa buat sendiri. Kemudian keterangannya menjual barang secara tunai. Jurnalnya tadi debitnya kas, kreditnya penjualan. Debitnya kas, kreditnya penjualan. Ya, sampai sini paham ya? Ini satu kesatuan ini. Kemudian yang penjualan kredit. Kalau penjualan kredit kan kita bukan terima uang, tapi terimanya piutang dagang di debit, kemudian penjualannya kredit. Posisi kredit, misalkan ada penjualan barang dengan syarat, penjualan 2/10 N/30 seharga 400.000. Piutang dagang di posisi debit 400.000, penjualan di posisi kredit 400.000. Syarat dari kata 2/10 N30 artinya adalah kalian perusahaan, kita ngasih kredit ke customer, syaratnya mereka akan dapat 2%, potongan 2% dari total 400 itu jika pembayarannya kurang dari 10 hari dari awal pertama transaksi penjualan. Nah, batas maksimalnya adalah 30 hari tapi tidak dapat diskon. Tapi selama 10 hari tersebut beres, misalkan ini transaksinya tanggal 1. Kemudian tanggal 9 dia bayar, dia masih dapat diskon atau potongan 2% dari 400.000 untuk piutangnya. Gitu ya, paham ya? Arti 2/10 N/30. Dapat diskon 2% dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 10 hari. Kemudian masa kreditnya itu adalah 30 hari maksimal, tapi tidak dapat diskon. 30 hari maksimal tapi tidak dapat diskon. Jurnalnya piutang dagang. Ini jurnal pertama kali terbit transaksi penjualan kredit
customer, piutang dagang, debit, kemudian penjualan kredit. Kalau di jurnal khusus penjualan tidak ada debit kredit, hanya mencatat ini nomor tanggal transaksinya, kemudian nomor bukti, debiturnya toko apa, kemudian jumlahnya. Tidak ada lawan debit kreditnya, karena sudah pasti ini transaksi penjualan secara kredit, kita hanya butuh nama debiturnya, kemudian tanggal transaksinya. Sampai sini paham ya? Kemudian, jadi jurnal penjualan, ini ada namanya jurnal retur penjualan. Ada yang retur karena penjualan tunai, ada retur karena penjualan kredit. Maksudnya apa? Misalkan barang kita beli secara tunai, kemudian dikembalikan karena rusak. Maka transaksi jurnalnya adalah retur penjualan pada kas. Contohnya, barang dagang yang dijual tunai dikembalikan seharga 100.000, biasanya karena rusak atau karena tidak sesuai. Nah, seharusnya jurnalnya adalah retur penjualan pada kas. Karena ini transaksi tunai, ingat karena transaksi tunai, ini kita jual, kemudian si customer mengembalikan ke kita. Berarti uang yang mereka sebelumnya kita terima karena penjualan tunai, kita kembalikan. Kalau kita kembalikan artinya adalah kita mengeluarkan uang secara tunai atau cash. Maka jurnalnya di buku pengeluaran kas. Kemudian tata tanggal transaksinya, nomor bukti, kemudian keterangannya pengembalian barang yang dijual tunai. Nah, debitnya adalah tadi kan retur penjualan, sedangkan format dari buku kas pengeluaran kas itu pokoknya cuma seperti ini, debit ada utang sama serba-serbi, kredit ada potongan sama kas. Kalian tidak bisa merubah ini. Kalau misalnya ada tambahan transaksi lainnya yang tidak ada di nomor akun di debit, kalian bisa nambahin kan di serba-serbi. Retur penjualan 100.000, kemudian nanti kreditnya kas 100.000. Paham ya? Jadi ditambahkan di kolom serba-serbi retur penjualan 100.000 di posisi debit, kreditnya kas atau bank 100.000. Kemudian ada transaksi kredit. Transaksi kredit itu adalah retur penjualan akibat adanya transaksi penjualan secara kredit. Barangnya dikembalikan, tapi barang yang dikembalikan dari customer itu yang sebelumnya transaksi dari penjualan secara kredit. Kita belum terima uangnya. Karena kita belum terima uangnya, berarti jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang. Yang berkurang adalah piutang dagang. Kalau penjualan tunai yang berkurang adalah kasnya. Kalau penjualan kredit tadi dari transaksi penjualan kredit yang berkurang adalah piutang dagangnya sebesar 100.000. Jurnalnya, kalau penjualan kredit itu masuk ke jurnal umum. Retur, ingat ya, retur penjualan kredit, retur pembelian kredit, itu masuk ke jurnal umum. Tadi di depan saya belum tambahkan, mohon maaf. Ada namanya jurnal umum. Ini hanya mencatat retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan, tetapi yang secara kredit. Di sini ada tanggal transaksinya, kemudian nomor bukti, jurnal umum, JU itu jurnal umum 001, kemudian keterangannya. Keterangan ini seperti jurnal umum di perusahaan jasa. Ini ada debit dan kredit dalam satu kolom. Ya, debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Kemudian ditambahkan keterangan retur barang penjualan kredit. Debitnya 100.000. Ini mohon maaf salah lagi, aku belum edit. Ini kredit ya, kreditnya 100.000. Tadi ada penjualan, jurnal penjualan, ini jurnal retur penjualan. Kemudian ada satu lagi, jurnal potongan penjualan. Gini, dari transaksi penjualan tunai, kan tadi ada yang syarat 2/10, Ini kalau dia sudah bayar, ada potongannya seperti ini. Ini untuk transaksi tunai, kemudian ini untuk transaksi kredit.
Ini kalau misalkan langsung mendapat potongan penjualan saat menjual. Berarti kan ini tidak pakai syarat, mohon maaf, syarat tadi cuman hanya terjadi pada penjualan secara kredit. Kalau penjualan tunai biasanya langsung dipotong diskon, Pak, 10% lagi ada promo atau apa gitu ya. Jurnalnya adalah kas di posisi debit 900.000, kemudian potongan penjualannya di posisi debit 100.000, kemudian kreditnya penjualan 1 juta. Ini kan terima uang. Yang satu kayak lupa. Ini kan terima uang ya, terima uang karena penjualan secara tunai. Maka jurnalnya adalah yang ini ya. Misalkan tadi kan tanggal 1 jual secara tunai biasa, yang tadi jurnal yang sebelumnya. Ini yang tanggal yang nomor 2 ini ya. Tanggal 5 bulan 10 2021, nomor bukti transaksinya berbeda, kemudian menjual barang secara tunai tapi dapat potongan 10%. Maka jurnalnya di posisi debitnya kas 900.000, potongannya 100.000, kreditnya penjualan 1 juta. Harus balance ya, debit dan kreditnya. Kemudian untuk transaksi kredit, karena tadi memenuhi syarat dari penjualan kredit sebelum masa waktu syarat kreditnya selesai, dia sudah membayar, maka dia dapat potongan. Potongannya misalkan 10%, maka jurnalnya adalah kas potongan penjualan pada piutang dagang. Cuma bedanya kalau transaksi kredit sama tunai itu di sini. Kalau ini langsung ke piutang dagangnya yang berkurang, kalau ini penjualannya, ya. Tapi sama-sama terima kas, ada potongan penjualan, kemudian ada bedanya di kreditnya saja. Kalau penjualan secara tunai mengkreditkan penjualan, kalau penjualan secara kredit mengkreditkan piutang dagang, ya. Sampai sini paham ya? Ini misalkan tanggalnya sama, kemudian ada nomor buktinya berbeda ya, dibuat jurnal masuk kas, MK itu jurnal masuk kas misalkan, kemudian 003 pelunasan piutang dagang. Kemudian debitnya itu kas 900.000, potongannya 100.000, kemudian yang dikredit bukan penjualan, tapi yang dikredit adalah piutang. Karena ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Pelan-pelan dipahami tentang si penjualan. Karena ada perusahaan dagang, maka ada namanya pembelian. Salah. Ini jurnal pembelian saya bagi lagi menjadi 2. Ini pembelian secara tunai, ini pembelian secara kredit. Contohnya, kalau untuk transaksi pembelian, itu kan jurnalnya cuma pembelian pada kas secara tunai ya, pembelian pada kas. Contohnya membeli barang dagang secara tunai 1 juta, pembelian di posisi debit 1 juta, kas di posisi kredit 1 juta. Ini mengeluarkan uang, maka kita mencatatnya di jurnal khusus pengeluaran kas. Tentunya tanggal 3 Oktober 2021, nomor buktinya jurnal pengeluaran kas, JPK jurnal pengeluaran kas. Setelah kalian mau buat akronim apapun, ini saya buatnya JPK 001. Keterangannya pengembalian barang yang, mohon maaf yang ini ya, yang berdua, pembelian barang secara tunai. Kalau pembelian barang secara tunai tadi kan jurnalnya pembelian di posisi debit, kas di posisi kredit. Ini di buku pengeluaran kas cuman ada utang dan utang dagang dan serba-serbi. Nah, di posisi si serba-serbi kita masukkan pembelian 1 juta, kemudian kreditnya berkurang kas atau bank 1 juta. Harus balance ya, 1 juta, 1 juta sama debit dan kredit. Kemudian di pembelian kredit itu jurnalnya pembelian pada utang dagang, beda ya. Ingat kalau tunai pembelian pada kas, kalau secara kredit pembelian pada utang dagang. Contohnya tadi kalau sama
penjualan dan pembelian biasanya ada syarat. Jika pembelian dibayar kurang dari 10 hari, maka kita membayar ke vendor dapat diskon 2% dan maksimal kredit kita itu adalah 30 hari. Sebesar 1 juta, maka jurnalnya pembelian di posisi debit 1 juta, utang dagang di posisi kredit 1 juta. Jurnalnya adalah tanggalnya jangan lupa ditulis, kemudian nomor buktinya, jurnal pembelian, keterangannya dibeli barang dagang, debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Oke. Tadi ada pembelian, sekarang transaksi retur pembelian. Kita beli barang dari vendor, kemudian kita si perusahaan dagang tersebut mengembalikan barangnya karena barang yang kita beli tidak sesuai atau rusak, atau misalkan dalam perjalanan tidak sesuai dengan syarat-syarat kita beli, kita kembalikan. Nah, pengembalian itu ada 2 dalam proses akuntansi. Mengembalikan karena ada proses pembelian tadi tunai atau pembelian secara kredit. Kalau retur pembelian secara kredit, itu mencatatnya di penerimaan kas. Kenapa penerimaan? Kan kita tadi sudah mengeluarkan uang untuk membeli, tapi barangnya tidak sesuai. Maka kita kan nagih ke mereka untuk dapat uang kita kembali. Nah, kita terima uang kan? Terima uang itu kita jurnalnya di buku jurnal khusus penerimaan kas. Ini di posisi yang keempat ya, tanggal 6 Oktober 2021, kemudian diurutkan saja nomor buktinya, kemudian keterangannya mengembalikan barang, mengembalikan barang, posisi debitnya adalah kas, karena kita terima uang, tadi sudah pembelian kita secara tunai, kemudian kreditnya di kolom serba-serbi, kita tambahkan retur pembelian sebesar 100.000. Karena di kolom kredit ini cuma ada piutang, penjualan, dan serba-serbi. Di serba-serbi ini kita masukkan akun retur pembelian 100.000. Kalau penjualan secara kredit, sama tadi saya sudah disampaikan sebelumnya, pembelian secara kredit seperti di retur penjualan secara kredit juga. Nah, jurnalnya di jurnal umum. Jadi ingat ya, jurnal umum hanya mencatat retur, tapi retur dari penjualan dan pembelian secara kredit. Ini berbeda prosesnya karena ini akan mengurangi utang dagang kita, maka utang dagang di posisi debit, kreditnya retur pembelian sebesar 100.000. Oke. Ini hanya untuk mencatat retur pembelian dan penjualan secara kredit ya, ingat ya. Kemudian lanjut ke potongan pembelian. Potongan pembelian dengan transaksi pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Kita beli bisa langsung dapat potongan diskon, misalkan ada promo dari si vendor kita. Maka jurnalnya langsung saja, karena kita mengeluarkan uang secara tunai, jurnalnya di buku jurnal khusus pengeluaran kas, debitnya pembelian, kreditnya potongan pembelian dan kas ya. Kalau jurnal ada pembelian tapi ada potongannya, ini jurnalnya seperti ini. Kalau kita masukkan ke aplikasi di buku jurnal khusus pengeluaran kas, jangan lupa tanggalnya, kemudian nomor buktinya diurutkan saja, keterangannya membayar membeli barang dengan potongan. Maaf, yang nomor 3 ya. Membeli barang dengan potongan. Kemudian debitnya ada pembelian, kemudian kreditnya ada potongan dan cash atau uang yang kita keluarkan. Kita jumlahkan coba, 600 di debit, kreditnya 30.000 tambah 570. Balance ya sama.
Oke, ingat-ingat jangan lupa harus sama debit dan kredit pas kita pertama kali jurnal. Kemudian transaksi pembelian secara kredit dengan potongan. Biasanya pembelian kredit dengan potongan itu karena kita membayar atau melunasi utang kita. Karena kita membayar atau melunasi utang, maka hutangnya kita berkurang. Hutang berkurang di posisi debit. Jadi jurnalnya adalah utang dagang posisi debit, kreditnya potongan pembelian, dan kas. Jurnalnya adalah kalau kita aplikasi di buku, tetap di buku jurnal khusus pengeluaran, karena sama-sama ini proses yang mengeluarkan uang. Tidak transaksi yang sebelumnya pertama kali kita membeli tapi tanpa potongan. Jadi yang tadi saya infokan di jurnal pembelian di awal, slide sebelumnya, ini hanya transaksi saat terbitnya pembelian secara kredit. Tapi ini adalah transaksi pembelian secara kredit kemudian dilunasi, ya, beda ya. Tadi yang pertama hanya saat terbit, tapi kemudian yang ini saat kita melunasinya. Maka akan ada potongan jika kita memenuhi syarat yang tadi di awal transaksi pembelian. Karena mengeluarkan uang, maka jurnalnya di buku jurnal khusus pengeluaran kas. Tanggalnya jangan lupa, nomor bukunya diurutkan, keterangannya membayar utang dagang dengan potongan pembelian. Jurnalnya tadi utang dagang di posisi debit, debitnya utang dagang 600.000, kemudian kreditnya potongan pembelian dan kas 30.000 dan 500. Sama-sama di posisi kreditnya, tapi yang membedakan ini di posisi debitnya ya. Kalau untuk transaksi dengan potongan pembelian tunai, ini pembelian secara kredit. Lawannya adalah utang dagang. Dari semua transaksi sudah selesai, kemudian jangan lupa dijumlahkan ya. Jadi kolom ini dijumlahkan debit kreditnya, kemudian pastikan ini 600 ditambah 1,7 2,3, posisi debitnya totalnya 2,3, kreditnya 60 tambah 2,24 sama 2,3 ya. Berarti kita sudah benar dalam pencatatannya. Debit dan kreditnya sudah sama. Setelah kita jumlah sampai selesai, nah untuk masuk ke buku besar, namanya ada rekapitulasi jurnal khusus, yaitu penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus serta menetapkan kelompok yang didebit atau yang dikredit. Tadi yang saya bilang, posisi debitnya berapa? Dijumlahkan, kemudian kreditnya dijumlahkan, dikelompokkan. Ini kan posisi kredit ya. Kenapa saya warnain biar ketahuan bedanya? Ini dijumlahkan 1 juta tambah 1,5 tambah 100.000 2,6. Kemudian posisi debitnya ada kolom kas 2,4, potongan penjualan 200 dijumlahkan 2,4. Sama ya, posisi debit dan posisi kreditnya sama 2,6. Kenapa adanya perlu direkapitulasi? Karena memudahkan pemindahan buku dari jurnal khusus ke buku besar. Kemudian menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting. Menentukan jumlahnya. Ini posting ke buku kas, ini sebesar 2,4. Posting ke buku potongan penjualan 200.000, memudahkan kan. Kemudian menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting, sudah pasti, dan menjamin kebenaran nama akun yang diposting. Pastikan lurus, oh nama akunnya ini, nama akunnya ini, nama akunnya ini. Terus, kemudian cara membuat rekapitulasi jurnal khusus itu adalah menjumlahkan, tadi yang saya bilang, menjumlahkan, kemudian tentukan perkiraan di debit atau maksudnya tentukan ini soalnya apa, nomor akunnya apa, perkiraan. Kalau serba-serbi ini, kan ada banyak biasanya, nah perkiraannya di sebelah kanan saja, biasanya ada banyak ya, nanti ke bawah ada transaksinya.
Kemudian memeriksa keseimbangan jumlah debit dan kreditnya dari masing-masing jurnal khusus. Ini debit. Jadi kreditnya berapa, sesuai tidak. Kemudian debitnya berapa, sesuai atau tidak. Sampai situ transaksi tentang jurnal perusahaan dagang. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Halo? Lanjut saja ya. Lanjut ke latihan pertemuan 6. Perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagang tanpa melakukan perubahan apapun, ya perusahaan dagang tadi sudah dikreasinya. Kemudian syarat penjualan 2/10 N/30 berarti berapa ini potongannya? 2%. 2%. 2%. 2%, Bu. Jurnal retur penjualan atau sales retur secara kredit. Yuk. Retur penjualan secara kredit dicatatnya di jurnal umum. Kemudian karena penjualan berarti yang berkurang adalah Piutang retur penjualan. Oke, yang A, pinter. Kemudian dijual barang dengan secara tunai seharga 1,5 dengan diskon 10%, maka berapakah besar kas yang diterima? 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000 di Lanjut, yang terakhir, jurnal pembelian secara kredit. Jurnal pembelian pada hutang dagang. Ya, betul. Pembelian pada hutang dagang. Gampang kan? Jadi kalau misalkan kalian pilihan ganda, tidak perlu kalkulator ya. Paling cuma singkat-singkat seperti ini. Ya, baik, Bu. Nah, nanti soalnya kayak kurang lebih kayak ini ya, Bu? Iya, kayaknya kalau kalian